أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk memberikan hukuman atas pengkhianatan dan kerugian yang mereka timbulkan terhadap umat Islam. Rinciannya adalah, ketika pengepungan semakin ketat, Bani Quraiza keluar dari benteng mereka untuk menerima keputusan Rasulullah SAW. Mengenai berapa lama pengepungan ini berlangsung, ada beberapa riwayat yang berbeda. Beberapa riwayat menyebutkan 10 hari, ada yang menyebutkan 15 hari, 14 hari, dan ada pula yang menyebut 25 hari. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, setelah mengkaji berbagai riwayat sejarah, menyimpulkan bahwa pengepungan ini berlangsung kurang lebih 20 hari. Dalam keputusan ini, Hazrat Sa'ad bin Mu'az ditunjuk sebagai hakim pemberi putusan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menahan orang-orang Yahudi, lalu mereka diikat dengan tali. Tugas ini diawasi oleh Hazrat Muhammad bin Maslamah. Para wanita dan anak-anak dikeluarkan dari benteng dan ditempatkan di satu sisi, dan Hazrat Abdullah bin Salam ditugaskan untuk mengawasi mereka. Semua yang ada di dalam benteng mereka, seperti senjata, peralatan, dan pakaian dikumpulkan. Di sana ditemukan 1.500 pedang, 300 baju zirah, 2.000 tombak, 1.500 perisai kulit, dan banyak peralatan lainnya. Banyak periuk, minuman keras, dan barang-barang memabukkan yang ditemukan. Lalu semua itu dibuang, serta banyak unta dan hewan lainnya yang semuanya dikumpulkan. Para pembesar suku Aus menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Bani Quraiza adalah sekutu kami. Mereka telah menyesal dan gelisah karena pengkhianatan mereka. Maka maafkanlah mereka demi kami." Rasulullah SAW tetap diam sampai desakan suku Aus semakin kuat, dan semua orang suku Aus datang untuk memohon. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian rela jika keputusan mengenai mereka diserahkan kepada salah seorang dari kalian?" Semua menjawab, "Ya, mengapa tidak?" Beliau bersabda, "Perkara ini diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah siapa saja dari sahabatku untuk membuat keputusan." Maka mereka memilih Hazrat Sa'ad bin Mu'az. Dan Rasulullah SAW menyetujuinya.
Hazrat Sa'ad adalah pemimpin suku Aus dan sekutu Bani Quraiza. Karenanya, orang-orang suku Aus tidak hanya puas, tetapi juga senang, karena mereka mengira urusan ini sekarang ada di tangan mereka. Dan tradisi Arab adalah menjaga kesetiaan dengan sekutu. Namun, takdir Allah telah menentukan keputusan yang berbeda, dan hati Hazrat Sa'ad yang suci dan ikhlas telah mengutamakan Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di atas semua hubungan dan ikatan. Pada waktu itu, Hazrat Sa'ad berada di tenda Rafidah Aslamiyah di Masjid Madinah. Rafidah adalah seorang yang merawat orang-orang yang terluka dan berada di suatu tenda di masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Hazrat Sa'ad di tenda ini agar perawatan dan kunjungan kepada yang terluka bisa dilakukan dengan mudah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan masalah ini kepada Hazrat Sa'ad bin Mu'az, maka orang-orang suku Aus mendatanginya dan mendudukkannya di atas keledai yang pelananya terbuat dari kulit pohon kurma dengan alas kulit di atasnya. Tali kekangnya juga terbuat dari tali serat kurma. Hazrat Sa'ad adalah seorang pemuda yang berbadan besar. Orang-orang berkumpul di sekitar Hazrat Sa'ad dan berkata, "Wahai Abu Amr, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyerahkan urusan sekutu-sekutu Aus kepada Anda, agar Anda berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada mereka." Semakin banyak orang berkumpul, akan tetapi Hazrat Sa'ad tetap diam. Ketika desakan orang-orang semakin kuat, Hazrat Sa'ad bersabda, "Sekarang telah tiba waktunya bagiku untuk tidak mempedulikan celaan orang yang mencela dalam urusan Allah Ta'ala." Hazrat Sa'ad datang ke hadapan Rasulullah SAW, sementara orang-orang juga duduk di dekat beliau SAW. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ketika Hazrat Sa'ad bin Mu'az mendekati masjid tempat Rasulullah SAW berada, yang telah disiapkan untuk sholat selama pengepungan Bani Quraiza, maka melihat kedatangannya, Rasulullah SAW bersabda, "Berdirilah untuk menghormati pemimpin kalian." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau bersabda, "Berdirilah untuk orang terbaik kalian." Orang-orang Banu Abdul Ash'al berkata, "Kami berbaris dalam 2 barisan untuk menyambut Sa'ad. Setiap orang dari kami mengucapkan selamat datang kepadanya hingga ia sampai di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Sa'ad, putuskanlah perkara di antara mereka.' Sa'ad menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk memberikan keputusan.' Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk memutuskan perkara mereka.' Orang-orang suku Aus berkata, 'Wahai Abu Amr, Rasulullah telah menyerahkan keputusan tentang sekutu-sekutu Anda kepada Anda. Maka perlakukanlah mereka dengan baik dan pertimbangkanlah kesulitan mereka.' Hazrat Sa'ad bersabda, "Apakah kalian akan menerima keputusanku tentang Bani Quraiza?" Mereka menjawab, "Iya, kami telah setuju dengan keputusan Anda, bahkan semenjak Anda tidak ada di antara kami. Yakni saat Anda tidak ada pun, kami telah mengusulkan nama Anda. Kami memberikan kuasa kepada Anda dan berharap Anda akan berbuat baik kepada kami, sebagaimana yang telah dilakukan kepada sekutu Bani Kainuka. Andalah pilihan kami, dan kami sangat membutuhkan keputusanmu hari ini." Hazrat Sa'ad bersabda, "Saya akan berusaha sebaik mungkin." Orang-orang bertanya, apa maksud perkataan beliau itu? Hazrat Sa'ad bersabda,
Aku bersumpah demi Allah, apakah keputusanku akan dilaksanakan? Untuk memastikan, beliau bertanya lagi untuk kedua kalinya, dan mereka menjawab, ya. Kemudian Hazrat Sa'ad menghadap ke arah di mana Rasulullah SAW berada. Karena rasa hormat pada keluhuran Rasulullah SAW, Hazrat Sa'ad tidak berbicara langsung kepada Rasulullah SAW, tetapi berkata sambil mengisyaratkan ke arah beliau, dan apakah mereka yang duduk di sana juga berjanji? Rasulullah SAW dan yang lainnya menjawab, ya. Lalu Hazrat Sa'ad bersabda, aku memutuskan bahwa laki-laki dewasa mereka dihukum mati, wanita dan anak-anak ditawan, harta mereka dibagikan, dan rumah-rumah mereka diberikan kepada kaum muhajirin, bukan kepada Ansar. Kaum Ansar berkata, kami adalah saudara mereka dan telah bersama mereka. Hazrat Sa'ad menjawab, aku ingin mereka, yakni muhajirin, menjadi mandiri dari kalian. Rasulullah SAW bersabda, Sa'ad, keputusanmu adalah sesuai dengan keputusan Allah yang telah ditetapkan di atas 7 langit. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang keputusan Hazrat Sa'ad, malaikat telah memberitahuku tentang keputusan ini di waktu sahur. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis rincian hal ini sebagai berikut. Setelah pengepungan selama kurang lebih 20 hari, orang-orang Yahudi yang buruk ini akhirnya setuju untuk keluar dari benteng mereka dengan menerima keputusan seseorang yang, meskipun adalah sekutu mereka, ia tidak menaruh belas kasihan di hatinya terhadap mereka karena akibat tindakan-tindakan mereka. Meskipun ia, yaitu Hazrat Sa'ad, adalah perwujudan keadilan, dalam hatinya tidak ada kelembutan dan kasih sayang seperti yang dimiliki oleh Sang Rahmatan lil Alamin. Rinciannya adalah, suku Aus adalah sekutu lama Bani Quraiza, dan pada waktu itu pemimpin suku ini adalah Sa'ad bin Mu'az, yang terluka dalam perang Khandak dan sedang dalam perawatan di halaman masjid. Sa'ad datang dengan menunggang kendaraan, dan di jalan, beberapa orang dari suku Aus berulang kali memohon kepadanya dengan mengatakan bahwa Quraiza adalah sekutu mereka, dan sebagaimana Khazraj telah bersikap lembut terhadap sekutu mereka, yaitu Bani Kainuka, mereka meminta Sa'ad juga untuk bersikap lunak terhadap Bani Quraiza dan tidak memberikan hukuman yang berat. Hazrat Sa'ad bin Mu'az awalnya mendengarkan mereka dalam diam, tetapi ketika desakan mereka semakin kuat, Sa'ad berkata bahwa ini adalah saat di mana ia tidak bisa mempedulikan celaan siapapun dalam urusan kebenaran dan keadilan. Mendengar jawaban ini, orang-orang pun terdiam. Ketika Hazrat Sa'ad mendekati Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada para sahabat, "Kumu ila sayyidikum," yakni berdirilah untuk pemimpin kalian, dan bantulah ia turun dari kendaraannya. Ketika Hazrat Sa'ad turun dan melangkah ke arah Rasulullah SAW, beliau bersabda kepadanya, "Sa'ad, Bani Quraiza telah menerimamu sebagai hakim, dan mereka akan menerima apapun yang engkau putuskan." Mendengar ini, Sa'ad mengangkat pandangannya ke suku Aus dan berkata, "Apakah kalian berjanji dengan nama Allah bahwa kalian akan menaati keputusan apapun yang aku buat tentang Bani Quraiza?" Mereka menjawab, "Ya, kami berjanji." Kemudian Sa'ad menunjuk ke arah di mana Rasulullah SAW duduk dan berkata, "Wa ala man hahuna." Dan apakah orang-orang yang duduk di sini juga berjanji akan menaati keputusanku? Rasulullah SAW menjawab, "Ya, aku berjanji." Setelah perjanjian ini,
Hazrat Sa'ad mengumumkan keputusannya bahwa para tentara Bani Quraiza harus dihukum mati, wanita dan anak-anak mereka ditawan, dan harta mereka dibagikan di antara kaum muslim. Ketika Rasulullah SAW mendengar keputusan ini, beliau bersabda, "Laqad hakamta bihukumillah." Sungguh engkau telah memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum Allah. Maksud beliau adalah bahwa keputusan tentang Bani Quraiza ini terjadi dalam keadaan di mana campur tangan Allah terlihat jelas, dan karenanya perasaan belas kasihan beliau tidak bisa menghalanginya. Ini memang benar, karena rangkaian kejadian yaitu Bani Quraiza memanggil Abu Lubabah untuk meminta nasihat, kemudian ucapan tidak berdasar yang keluar dari mulut Abu Lubabah, kemudian penolakan Bani Quraiza untuk menerima keputusan Rasulullah SAW, lalu pemilihan Sa'ad bin Mu'az sebagai hakim karena mengira bahwa sebagai sekutunya ia akan bersikap lunak, kemudian adanya keteguhan Sa'ad dalam kebenaran dan keadilan hingga menghilangkan semua rasa kesukuan, dan akhirnya permintaan Sa'ad akan janji teguh dari Rasulullah SAW bahwa keputusannya akan dilaksanakan. Semua ini tidaklah mungkin suatu kebetulan, dan pasti ada takdir Allah Ta'ala di baliknya. Dan ini adalah keputusan Allah, bukan keputusan Sa'ad semata. Mengenai pelaksanaan keputusan Hazrat Sa'ad bin Mu'az, dituliskan bahwa setelah keputusan dibuat, Rasulullah SAW kembali ke Madinah pada hari Kamis, tanggal 9 Zulhijjah. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau kembali pada tanggal 5 Zulhijjah. Ibnu Sa'ad menulis, Rasulullah SAW kembali ke Madinah pada hari Kamis, tanggal 7 Zulhijjah. Tentang para tawanan, diperintahkan untuk membawa mereka ke Madinah. Sesuai perintah Rasulullah SAW, para tawanan laki-laki dibawa ke rumah Usama bin Zaid, sedangkan wanita dan anak-anak dibawa ke rumah Hazrat Ramlah binti Haris. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka semua ditahan di rumah Hazrat Ramlah binti Haris. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membawakan kurma bagi mereka, dan kurma itu disebarkan di tanah. Orang-orang membawa kurma dalam jumlah yang sangat banyak, dan sepanjang malam orang-orang Yahudi makan dengan leluasa. Beliau juga memerintahkan agar senjata, peralatan, dan pakaian dibawa ke rumah Hazrat Ramlah, sementara unta dan kambing dibiarkan merumput di bawah pohon. Hazrat Mirza Bashir Ahmad bersabda, tampaknya karena pengkhianatan, pemberontakan, fitnah, kekacauan, dan pertumpahan darah yang dilakukan Bani Quraiza, pengadilan ilahi telah memutuskan bahwa para tentara mereka harus dilenyapkan dari dunia. Bahkan sejak awal, wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW tentang peperangan ini menunjukkan bahwa ini adalah takdir ilahi. Namun Allah Ta'ala tidak menghendaki keputusan ini dijalankan langsung melalui Rasulnya. Maka dengan berbagai cara gaib, Allah Ta'ala menjaga Rasulullah SAW tetap terpisah dan membuat pengumuman keputusan melalui Sa'ad bin Mu'az. Keputusan ini dibuat sedemikian rupa sehingga Rasulullah SAW tidak bisa campur tangan, karena Rasulullah SAW telah berjanji bahwa beliau akan menjalankan apapun keputusan yang diberikan oleh Hazrat Sa'ad bin Mu'az. Orang-orang yang mengkritik dan terkadang meracuni pikiran para pemuda kita dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah berlaku zalim terhadap Banu Quraiza, jawabannya adalah sangat jelas. Bukanlah beliau SAW yang membuat keputusan, dan keputusan justru dibuat oleh sekutu mereka sendiri atas kehendak Allah. Dan orang itu pun telah mengambil janji yang kuat dari Rasulullah SAW. Bagaimanapun, karena dampak dari keputusan ini tidak hanya pada diri beliau SAW, akan tetapi pada seluruh umat Islam,
Oleh karena itu, beliau tidak menganggap bahwa beliau berhak mengubah keputusan itu berdasarkan pendapat beliau sendiri. Inilah campur tangan ilahi yang karenanya beliau secara langsung bersabda, "Qad hakamta bihukmillah," yakni, wahai Sa'ad, keputusanmu ini sungguh merupakan takdir ilahi, yang mana tidak ada siapapun yang memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Setelah mengucapkan ini, beliau bangkit dari sana dan berjalan ke kota. Saat itu hati beliau sangat sedih memikirkan bahwa suatu kaum yang sangat beliau harapkan untuk beriman justru luput karena keburukan mereka sendiri. Tampaknya pada saat itulah beliau SAW mengucapkan, andai saja ada 10 orang yang berpengaruh dari kaum Yahudi yang beriman kepadaku, maka aku berharap kepada Allah bahwa seluruh kaum ini akan menerimaku dan mereka akan selamat dari azab ilahi. Saat bangkit dari sana, beliau memerintahkan agar para laki-laki, wanita, dan anak-anak Bani Quraiza dipisahkan. Maka kelompok-kelompok tersebut dibawa ke Madinah dan ditempatkan di 2 rumah yang terpisah. Atas perintah Rasulullah SAW, para sahabat yang mungkin banyak di antara mereka sendiri sedang kelaparan, menyediakan buah-buahan yang berlimpah untuk Bani Quraiza, dan tertera bahwa orang-orang Yahudi menghabiskan sepanjang malam memakan buah-buahan tersebut. Ketika pagi tiba, diperintahkan untuk menggali lubang di sebuah daerah pasar di Madinah yang terbentang dari rumah Abu Jaham Adawi sampai ke Ajaruz Zaid. Kemudian Rasulullah SAW datang bersama beberapa sahabat. Beliau memerintahkan untuk memanggil laki-laki Bani Quraiza. Mereka dikeluarkan dari dalam kelompok-kelompok dan dihukum mati di parit tersebut. Ketika mereka tengah dibawa ke sana, seorang bertanya kepada Ka'ab bin Asad, "Apa pendapatmu tentang apa yang akan dilakukan oleh Muhammad SAW?" Ia berkata, "Ia akan melakukan sesuatu yang buruk pada kalian, yang kalian tidak sukai. Ia akan melakukan sesuatu yang buruk pada kalian, yang kalian tidak menyukainya. Celakalah kalian. Dalam keadaan apapun, kalian tidak akan pernah mengerti. Yang memanggil tidak akan melepaskan, dan yang pergi tidak akan kembali. Untuknya, demi Allah adalah pedang. Maksudnya, tidak ada lagi kemungkinan bagimu untuk selamat. Aku sebelumnya telah mengajak kalian kepada selain ini, tetapi kalian menolaknya." Orang-orang Yahudi berkata, "Ini bukanlah waktu untuk marah. Jika kami mengikuti pendapatmu, kami tidak akan melanggar perjanjian antara kami dan Muhammad SAW." Huyai bin Akhtab berkata, "Tinggalkanlah kemarahan ini. Tidak ada yang bisa dihindarkan dari kalian sekarang. Kini bersabarlah untuk menghadapi pedang." Hazrat Ali dan Hazrat Zubair bin Awam ditugaskan untuk menjalankan hukuman mati. Menurut beberapa riwayat, beberapa tawanan dibagikan kepada sejumlah sahabat untuk dihukum mati. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis rinciannya sebagai berikut. Keesokan harinya, di waktu pagi, keputusan Sa'ad bin Mu'az akan dilaksanakan. Rasulullah SAW menunjuk beberapa orang yang telah siap untuk menjalankan tugas ini. Dan beliau sendiri sudah berada di suatu tempat di dekat itu, agar bisa segera memberi petunjuk jika diperlukan selama pelaksanaan hukuman. Juga jika ada permohonan pengampunan untuk seseorang terhukum, beliau bisa segera memberi keputusan, karena meskipun keputusan saat tidak bisa diajukan banding secara hukum kepada beliau, namun sebagai pemimpin atau kepala negara, beliau SAW bisa mendengar permohonan pengampunan untuk orang tertentu berdasarkan alasan yang khusus. Beliau SAW pun atas
dasar rasa belas kasih, juga memerintahkan agar para terhukum menjalani hukuman satu persatu, yaitu ketika satu orang menjalani hukuman, terhukum lain tidak boleh hadir. Maka setiap terhukum pun dibawa satu persatu dan menjalani hukuman mati sesuai keputusan Hazrat Sa'ad bin Mu'az. Ketika Huyai bin Akhtab, pemimpin Banu Nazir, dibawa, ia memandang Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak menyesali telah menentangmu, tetapi siapa yang meninggalkan Allah, Allah pun akan meninggalkannya." Kemudian ia memandang orang-orang dan berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan di hadapan perintah Allah. Ini adalah perintah darinya dan adalah takdir darinya." Demikian juga ketika Ka'ab bin Asad, yaitu pemimpin Bani Quraiza, dibawa untuk dihukum mati, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepadanya untuk masuk Islam. Ia menjawab, "Wahai Abul Qasim, aku dapat saja masuk Islam, tetapi orang-orang akan mengatakan bahwa aku takut mati, maka biarkanlah aku mati dalam agama Yahudi." Ada juga peristiwa tentang pengampunan seorang Yahudi bernama Rifa'ah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa Rifa'ah memohon kepada seorang wanita muslim yang berhati lembut untuk memohonkan ampunan bagi dirinya. Rasulullah SAW segera mengampuni Rifa'ah atas permohonan wanita tersebut. Singkatnya, siapa saja orang yang saat itu memohonkan pengampunan kepada beliau, beliau dengan segera mengampuninya, dan ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa beliau SAW adalah terpaksa untuk menjalani keputusan Sa'ad, karena kecenderungan hati beliau tidaklah menginginkan hukuman mati bagi mereka. Ini adalah jawaban yang sangat jelas atas tuduhan bahwa beliau berlaku zalim. Hukuman terhadap laki-laki Bani Quraiza terus berlanjut hingga Rasulullah SAW selesai darinya, dan hukuman mati ini berlangsung hingga senja. Kemudian lubang-lubang itu ditutup dengan tanah. Semua ini dijalankan di hadapan Hazrat Sa'ad bin Mu'az. Allah telah mengabulkan doanya dan memberikan ketentraman bagi dirinya. Menurut riwayat-riwayat sejarah, di antara para wanita hanya Nabatah yang dihukum mati. Ia adalah istri seorang laki-laki Bani Quraiza bernama Hakam. Ia telah membunuh seorang sahabat muslim yaitu Hazrat Khalad yang sedang duduk di samping benteng Bani Quraiza dengan melemparkan batu dari atas. Ia dihukum mati sebagai hukuman atas pembunuhan tersebut. Namun, beberapa sejarawan tidak setuju dengan riwayat ini, dan menurut mereka, karena bercampurnya beberapa riwayat tentang Bani Nazir atau Khaybar dan adanya beberapa bukti lain, maka peristiwa tentang hukuman mati untuk wanita ini adalah keliru. Wallahu a'lam. Ada juga peristiwa tentang Rayhana binti Zaid. Para wanita dan anak-anak tawanan Bani Quraiza dibagikan di antara kaum muslimin Madinah. Di antara mereka ada Rayhanah binti Zaid, seorang wanita dari Banu Nazir yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hakam dari Bani Quraiza. Rasulullah SAW memilihnya untuk beliau. Menurut sebagian riwayat, ia telah masuk Islam. Menurut riwayat yang lain, beliau SAW menjadikannya sebagai hamba sahaya, dan menurut riwayat lain, beliau menikahinya. Ada berbagai riwayat yang berbeda. Ada yang benar dan ada yang keliru. Jika diteliti riwayat-riwayat ini, maka diketahui bahwa beberapa penulis sejarah Nabi telah keliru dalam hal ini. Pertama, riwayat ini diketahui bertentangan dengan peristiwa sebenarnya dan adalah riwayat yang dibuat-buat. Dan jika seandainya ada kebenaran di atasnya, hal itu hanyalah bahwa Rasulullah SAW telah membebaskannya dan ia kembali kepada keluarganya dan di sanalah ia lalu wafat. Kemudian jika seandainya riwayat ini diterima, maka beliau SAW akan menjalani pernikahan dengannya, bukan menyimpannya sebagai hamba sahaya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, beberapa sejarawan menulis bahwa di antara tawanan Bani Quraiza ada seorang wanita bernama Rayhanah yang dijadikan sebagai hamba sahaya oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan riwayat ini, Sir William Muir
telah melancarkan kritik yang sangat menyakitkan terhadap Rasulullah SAW. Namun kenyataannya, riwayat ini sama sekali salah dan tidak berdasar. Pertama, dalam riwayat Bukhari yang disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW membagikan para tawanan kepada para sahabat, riwayat ini terbukti telah membantah riwayat ini. Jika beliau SAW mengambil seorang tawanan wanita untuk rumah beliau, seharusnya hal ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Akan tetapi di dalam Bukhari tidak ada isyarat tentang hal ini. Selain itu, riwayat-riwayat lain secara jelas membuktikan bahwa Raihanah adalah di antara para tawanan yang telah dibebaskan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ihsan atau kebaikan, dan setelah itu ia kembali ke keluarga asalnya, yaitu Banu Nazir, dan tinggal di sana. Allamah Ibnu Hajar, salah seorang peneliti Islam yang terkemuka, menganggap riwayat ini sebagai benar. Akan tetapi, jika ini diterima bahwa Rasulullah SAW mengambil Raihanah dalam perlindungan beliau, maka ia pasti menjadi istri beliau, bukan sebagai hamba sahaya. Oleh karena itu, kebanyakan sejarawan yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengambilnya dalam perlindungan beliau juga menegaskan bahwa beliau membebaskan dan menikahinya. Ibnu Sa'ad mengutip satu riwayat yang langsung dari ucapan Raihanah, yaitu Raihanah menjelaskan, Rasulullah SAW membebaskanku, dan setelah aku masuk Islam, beliau menikahiku dengan mahar sejumlah 12 auqiyah, 40 dirham. Ibnu Sa'ad secara tegas menolak riwayat lain yang dijadikan dasar oleh Sir William Muir sebagai riwayat yang keliru dan bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. Alhasil, ini termasuk dalam riwayat-riwayat yang diragukan dan tertera bahwa inilah hasil penelitian dari para ilmuwan sejarah. Jadi, pertama, sebagaimana telah terbukti dari riwayat Bukhari dan telah dijelaskan juga, Rasulullah SAW tidaklah mengambil Raihanah di bawah kepemilikan beliau, tetapi adalah membebaskannya. Lalu kemudian Raihanah pergi ke keluarganya dan ia tinggal di sana. Kedua, jika riwayat ini diterima, yaitu Rasulullah SAW mengambil Raihanah di bawah perlindungan beliau, maka saat itu pun Rasulullah SAW pasti membebaskannya lalu menikahinya, dan beliau tidak menyimpannya sebagai hamba sahaya, seperti halnya telah dijelaskan dalam riwayat Raihanah sendiri, yang juga ini dikutip oleh beberapa orang. Sejauh mana ini benar, Allah yang Maha mengetahui. Selain itu, hal ini pun harus diingat bahwa nama Raihanah dan silsilah keturunannya dan nama kabilah asalnya adalah berbeda-beda dalam berbagai riwayat, sehingga bahkan keraguan akan keberadaan wujudnya pun tampak dianggap bukan tidak masuk akal. Khususnya saat menitik beratkan hal ini bahwa ia dikatakan sebagai istri dari seorang sosok yang paling bersejarah di dunia ini. Wallahu a'lam. Mengenai pembagian harta ganimah, rinciannya adalah sebagai berikut. Ketika harta ganimah dikumpulkan, Rasulullah SAW membagikan bagian kurma-kurma. Di dalam pertempuran ini ada sekitar 36 kuda. Satu kuda dibagi menjadi 2 bagian. Prajurit penunggang kuda mendapatkan 1 bagian, sementara prajurit biasa diputuskan mendapat 1 bagian. Ada 1.000 wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan. Sebelum membagikan harta ganimah, Rasulullah SAW terlebih dahulu mengeluarkan harta khumusnya. Para tawanan dibagi menjadi 5 bagian, dan darinya harta khumus dikeluarkan. Beliau membebaskan di antara mereka, menghibahkannya dan menjadikannya sebagai khadim atau pelayan. Demikian juga untuk buah-buahan kurma, beliau mengeluarkan harta khumus lalu membagikannya. Beliau menetapkan setiap bagian kurmanya setelah mengeluarkan khumusnya, yaitu bagi setiap bagian khumus yang beliau keluarkan, beliau menetapkan Hazrat Muhaimah bin Jaza sebagai pengawasnya. Kemudian beliau membagikan 4 bagian lainnya kepada para sahabat. Rasulullah SAW juga memberikan bagian ini kepada para wanita yang ikut serta di pertempuran. Di antara para wanita itu ada Hazrat Safiyah binti Abdul Muttalib, Hazrat Ummu Ammarah, Hazrat Ummu Sulaid, Hazrat Ummu Al-Ah Ansari, Hazrat Samirah binti Qais, Hazrat Ummu Sa'ad, dan Hazrat Kabsyah binti Rafi.
Rasulullah SAW mengirim Hazrat Sa'ad bin Ubadah bersama sekelompok sahabat untuk menjual harta khumus dan juga para tawanan menuju Syam. Dan sebagai gantinya, mereka diperintahkan untuk membeli persenjataan dan kuda. Di dalam satu riwayat tertera bahwa Hazrat Utsman bin Affan dan Hazrat Abdurrahman bin Auf membeli sebagian darinya. Namun ada satu pendapat juga bahwa semua tawanan tersebut ditempatkan di Madinah dan tidak dikirim ke tempat lain. Lalu para tawanan tersebut secara berangsur-angsur dibebaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perlakuan ihsan beliau. Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib melakukan penelitian dari berbagai kitab sejarah. Beliau bersabda mengenai anak-anak dan para wanita yang ditawan sesuai keputusan Sa'ad. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengirim mereka ke Najd, di mana beberapa suku Najd membayar tebusan untuk membebaskan mereka. Dan dengan uang ini, kaum muslim memberi kuda dan senjata untuk keperluan perang mereka. Jika ini benar terjadi, hal ini tidak mengherankan karena suku-suku Najd dan Bani Quraiza adalah sekutu. Dan hanya beberapa hari sebelum pertempuran Quraiza, mereka telah berperang bersama melawan kaum muslim dalam perang Ahzab. Dan sebenarnya atas hasutan orang-orang Najd inilah Bani Quraiza pun memilih untuk mengadakan pemberontakan melawan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika orang-orang Najd berkeinginan untuk membebaskan para tawanan Bani Quraiza yang adalah sekutunya, maka ini bukanlah suatu hal yang mengherankan. Namun riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwa para tawanan ini tetap berada di Madinah dan mereka tidak pergi kemana-mana. Rasulullah SAW membagi mereka di antara para sahabat untuk diawasi sebagaimana mestinya. Kemudian sebagian dari mereka memperoleh kebebasan dengan membayar tebusan, dan sebagian lain dibebaskan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ihsan atau kebaikan. Setelah itu, secara perlahan-lahan, dengan senang hati mereka memilih masuk Islam. Di antara mereka itu, yang namanya tercatat dalam sejarah adalah Atiyah Qurazi, Abdullah bin Zubair bin Batia, Ka'ab bin Salim, dan Muhammad bin Ka'ab. Mereka semua masuk Islam, dan yang terakhir disebutkan, yakni Muhammad bin Ka'ab, kelak menjadi seorang muslim yang sangat terkemuka. Entah para wanita tawanan ini dibagikan atau dijual, pada kesempatan itu, Rasulullah SAW memberikan perintah yang adalah layak untuk ditulis dengan tinta emas sejarah sebagai bukti luasnya kasih sayang beliau dan ihsan beliau terhadap para wanita. Beliau bersabda bahwa siapapun wanita yang dibagikan atau dijual, jika ia memiliki anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil, mereka tidak boleh dipisahkan sampai anak itu dewasa. Begitu juga jika ada dua saudari yang masih kecil, mereka tidak boleh dipisahkan sampai dewasa. Inilah suri teladan dari sosok rahmatan lil alamin dan ihsan beliau terhadap para wanita, tawanan dan bahkan musuh-musuh beliau. Namun, bagaimana keadaan umat Islam sekarang ini? Mereka atas nama Allah dan Rasul-Nya mengusir orang-orang dari rumah mereka, mengeluarkan mereka, membunuh mereka, dan akibatnya seperti inilah yang terjadi, yakni kehormatan umat Islam sendiri. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر